Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai virtual machine sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sistem operasi. Langsung saja, tentunya kita mulai dari pengertian virtual machine. Virtual machine adalah perangkat lunak yang berfungsi layaknya komputer fisik lengkap dengan berbagai komponen di dalamnya. Virtual machine dapat menjalankan berbagai aktivitas seperti komputer pada umumnya, seperti membuat file, menginstal aplikasi, memperbarui sistem, hingga menjalankan program. Selain itu, virtual machine memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan sistem operasi yang berbeda dari sistem operasi utama perangkat keras. Bahkan, bisa mengoperasikan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu perangkat. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi-fungsi dari virtual machine. Yang pertama ada menjalankan sistem operasi tambahan. Virtual machine memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem utama, tanpa harus menghapus sistem operasi yang sudah ada. Yang kedua ada isolasi sistem. Virtual machine menyediakan lingkungan yang terisolasi, sehingga jika terjadi crash atau serangan virus dalam virtual machine, tidak akan langsung berdampak pada sistem utama. Yang ketiga, pengujian dan pengembangan aplikasi. Virtual machine cocok untuk developer yang ingin menguji aplikasi di berbagai sistem operasi atau lingkungan tanpa perlu banyak perangkat fisik. Yang keempat, menjalankan aplikasi lawas. Virtual machine bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi lama yang tidak kompatibel dengan sistem operasi terbaru. Selanjutnya yang kelima ada efisiensi sumber daya. Virtual machine memungkinkan satu perangkat keras untuk digunakan oleh beberapa sistem operasi secara bersamaan, sehingga memaksimalkan penggunaan CPU, memori, dan juga penyimpanan. Yang keenam, ada backup dan recovery mudah. Karena virtual machine ini dia berupa file, proses pencadangan dan pemulihannya sangat mudah dilakukan, termasuk fitur snapshot untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Yang ketujuh, ada keamanan yang lebih baik. Setiap virtual machine berjalan secara terisolasi. Jadi, jika salah satu virtual machine mengalami kerusakan atau serangan, sistem lain tidak akan terpengaruh. Yang terakhir ada pengujian perangkat lunak dan malware. Virtual machine sangat ideal untuk menguji aplikasi baru atau software berisiko tinggi tanpa merusak sistem utama. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis virtual machine. Adapun jenis-jenis virtual machine yang akan saya bahas di sini ada dua, yaitu virtual machine process dan virtual machine system. Virtual machine process merupakan jenis virtual machine yang dirancang untuk menjalankan satu proses atau aplikasi dalam lingkungan virtual yang terisolasi. Mesin ini bekerja dengan menyediakan platform khusus untuk menjalankan aplikasi tanpa perlu menjalankan sistem operasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu virtual machine system adalah jenis virtual machine yang mensimulasikan seluruh perangkat keras komputer sehingga memungkinkan menjalankan sistem operasi lengkap di dalamnya. Mesin ini menciptakan lingkungan virtual yang seolah-olah adalah komputer fisik dan dapat digunakan untuk mengoperasikan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh virtual machine. Adapun contoh-contoh dari virtual machine yang akan saya bahas di sini ada 6, yang terdiri dari 3 contoh virtual machine proses dan 3 berikutnya merupakan contoh virtual machine system. Langsung saja kita masuk yang pertama, Java Virtual Machine atau JVM adalah sebuah lingkungan eksekusi yang memungkinkan program Java dijalankan di berbagai platform tanpa perlu diubah. JVM bekerja dengan membaca dan mengeksekusi file bytecode yang dihasilkan dari kompilasi program Java. Dengan pendekatan ini, satu program Java bisa dijalankan di Windows, Linux, maupun macOS tanpa perlu dikompilasi ulang. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu dia menjalankan program Java di berbagai sistem operasi atau cross-platform, yang memungkinkan program Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu dikompilasi ulang karena JVM menerjemahkan bytecode ke instruksi mesin sesuai dengan sistem operasinya. Selanjutnya, mengelola memori dan keamanan secara otomatis. JVM secara otomatis mengatur penggunaan memori melalui garbage collection serta memberikan perlindungan dari akses yang tidak aman dalam program. Yang terakhir, komunitas besar dan dokumentasinya luas karena bahasa Java ini populer, banyak tersedia sumber belajar, dokumentasi resmi, dan juga forum diskusi yang memudahkan pemecahan masalah. Untuk kekurangannya sendiri,
yaitu performa bisa lebih lambat dibanding aplikasi natif, karena JVM menjalankan bytecode melalui interpreter dan JIT compiler, performanya bisa kalah dibanding dengan aplikasi natif yang langsung dijalankan oleh mesin. Yang kedua, membutuhkan instalasi runtime tambahan. Agar aplikasi Java bisa berjalan, pengguna harus install Java Runtime Environment atau JRE yang mungkin tidak selalu tersedia di sistem. Selanjutnya, konsumsi memorinya relatif tinggi untuk aplikasi kecil. Penggunaan JVM bisa terasa berat karena resource yang dibutuhkan cukup besar. Selanjutnya kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu Net Command Language Runtime atau CLR. CLR ini adalah komponen inti dari platform NET milik dari Microsoft. CLR ini memungkinkan berbagai bahasa pemrograman untuk dijalankan dalam satu lingkungan virtual. Prosesnya mirip dengan JVM tadi, yaitu kode sumber dikompilasi menjadi intermediate language yang kemudian dijalankan oleh CRL. CRL menangani berbagai aspek eksekusi aplikasi seperti manajemen memori, penanganan error, dan keamanan. CRL juga menyediakan layanan seperti just-in-time compiler yang menerjemahkan intermediate language menjadi kode mesin saat runtime. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dia mendukung banyak bahasa, sehingga memudahkan pengembang menggunakan bahasa yang mereka kuasai. Selanjutnya, mengelola eksekusi memori dan keamanan program secara otomatis. Dan yang terakhir ada integrasi erat dengan sistem Windows dan Visual Studio. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu CRL ini kurang fleksibel di luar ekosistem Windows. Ukuran frameworknya bisa besar, dan performa bisa menurun jika tidak dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu Bogdan Erlang Abstract Machine, yang merupakan virtual mesin yang digunakan untuk menjalankan program yang ditulis dalam bahasa Erlang, khususnya pada sistem yang membutuhkan keandalan tinggi dan waktu aktif yang terus-menerus. Bogdan Erlang Abstract Machine ini dirancang untuk mendukung ribuan proses kecil secara bersamaan, memungkinkan program berjalan dengan sangat stabil dan efisien, bahkan ketika ada bagian program yang mengalami error. Untuk kelebihannya sendiri, dia ini dirancang untuk sistem yang harus berjalan terus-menerus seperti server telekomunikasi atau aplikasi messaging. Jadi dia ini sangat andal untuk aplikasi real-time yang beroperasi terus-menerus. Yang kedua, ada mendukung ribuan proses secara efisien dan ringan. Dan yang terakhir yaitu hot code swapping. Fitur ini memungkinkan pembaruan kode program saat runtime tanpa perlu mematikan sistemnya. Untuk kekurangan dari Bogdan Erlang Virtual Machine sendiri ini, yaitu bahasa Erlang ini tidak sepopuler bahasa lain, yang membuat kurva belajar cukup tinggi, kurang cocok untuk aplikasi yang tidak membutuhkan skalabilitas tinggi, dan alat bantu pengembangan dan dokumentasi lebih terbatas dibanding platform besar. Selanjutnya kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang bersifat open source dan lintas platform. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat dan menjalankan beberapa sistem operasi virtual di atas sistem utama, seperti menjalankan Linux di atas Windows ataupun sebaliknya menjalankan Windows di atas Linux. VirtualBox menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan serta fitur seperti snapshot, shared holder, dan integrasi drag and drop antar host dan virtual machine. Alat ini sering digunakan dalam kegiatan belajar, uji coba software, serta simulasi jaringan dan sistem operasi. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dia itu gratis dan open source. Siapapun bisa menggunakan tanpa biaya lisensi dan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, mendukung banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang terakhir, antarmuka penggunanya cukup mudah digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu performanya bisa lebih lambat dibanding solusi komersial, tidak cocok untuk skala perusahaan besar, dan beberapa fitur canggih seperti integrasi penuh driver bisa terbatas. Kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu VMware Workstation. VMware Workstation ini merupakan perangkat lunak virtualisasi komersial yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi berbeda pada satu komputer secara bersamaan. Dibanding dengan VirtualBox tadi, VMware Workstation biasanya dianggap lebih stabil dan memiliki performa yang lebih baik di lingkungan profesional.
VMware memungkinkan pengguna menjalankan beberapa VM secara bersamaan, melakukan cloning VM, serta integrasi dengan alat-alat pengembangan dan jaringan. Untuk kelebihannya sendiri, VMware Workstation ini memiliki performa tinggi dan stabil untuk kebutuhan profesional. Fiturnya juga lengkap seperti cloning, snapshot, dan integrasi alat pengembang. Dan terakhir juga dia mendukung banyak sistem operasi dan jaringan virtual. Namun, dia ini berbayar dan lisensinya relatif mahal, serta membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi dan tidak open source, dan tidak selalu kompatibel dengan semua fitur host sistem operasi. Untuk contoh yang terakhir, di sini ada Microsoft Hyper-V yang merupakan teknologi virtualisasi bawaan dari sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan beberapa mesin virtual atau virtual mesin di satu komputer fisik. Dengan Hyper-V ini, pengguna bisa menginstal dan menggunakan berbagai sistem operasi secara terpisah dalam lingkungan virtual tanpa mengganggu sistem utama. Hyper-V mendukung fitur-fitur canggih seperti pengelolaan virtual mesin secara terpusat, migrasi virtual mesin antar server tanpa henti, serta integrasi dengan sistem jaringan dan penyimpanan. Teknologi ini sangat berguna untuk pengujian software, pengembangan sistem, atau membangun infrastruktur server virtual. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dia terintegrasi langsung dengan Windows, tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan jika menggunakan Windows Pro, Enterprise, dan Server. Selanjutnya, dia juga mendukung fitur canggih seperti live migration dan manajemen virtual mesin skala besar. Dan yang terakhir, Microsoft Hyper-V ini cocok untuk server dan infrastruktur cloud. Adapun kekurangannya, dia ini tidak tersedia di Windows Home dan kurang ramah untuk pengguna pemula, juga hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows saja. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh instalasi virtual mesin. Dalam hal ini, saya mengambil contoh instalasi VirtualBox. Langsung saja kita masuk pada Google. Kemudian kita ketik VirtualBox karena di sini saya akan menginstal VirtualBox. Untuk penginstalannya sendiri di sini kita install melalui website Oracle VirtualBox. Agar langsung saja kita bisa tekan download. Dan di sini dapat dilihat terdapat beberapa jenis platform yang disediakan, ada Windows, Mac OS, juga Linux, dan lain sebagainya. Namun karena di sini saya menggunakan Windows, tentunya saya akan mendownload yang versi Windows. Dapat dilihat di sini kita sedang mendownload, jadi kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah, langsung saja kita show in folder. Dia, langsung saja kita lakukan penginstalan. Selanjutnya kita bisa tekan next, kemudian kita accept di sini, kemudian kita next lagi, dan yes. Kemudian kita next, kemudian yang terakhir kita install. Setelah itu kita akan menunggu proses penginstalannya.
Dapat dilihat pada layar bahwa di sini kita telah selesai melakukan proses penginstalan VirtualBox. Kemudian selanjutnya kita bisa tekan finish. Dan bisa kita dapat dilihat pada layar bahwa kita telah menginstal Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox-nya juga sudah dapat digunakan. Jadi penginstalannya sudah selesai. Selanjutnya kita kembali pada materi. Pada bagian kesimpulan, virtual machine adalah perangkat lunak yang memungkinkan menjalankan sistem operasi atau aplikasi secara virtual dalam satu perangkat fisik. Berdasarkan jenisnya, virtual machine dibagi menjadi virtual machine proses dan juga virtual machine system. Virtual machine berguna untuk pengujian, isolasi sistem hingga pembangunan infrastruktur IT. Masing-masing memiliki kelebihan seperti fleksibilitas dan efisiensi, namun juga kekurangan seperti kebutuhan sumber daya tinggi atau keterbatasan platform. Oleh karena itu, pemilihan VM sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga lingkungannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai virtual machine dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.